Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah pada malam hari ini mengucap syukur, selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom pada jemaat yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita pada Tuhan yang merupakan pengucapan syukur kita pada Tuhan dapat diterima sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Bapak Penatua Artus Alphonse. Umat Tuhan, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan perlindungan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami umat-Mu, dan juga kesempatan untuk kami dapat bersekutu bersama dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar boleh berjalan dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang bersedia turut ambil bagian dalam melayani ibadah ini, agar kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Dan juga berkati umat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai 11. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, Dan kita gembalaannya. dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya aku mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, Seperti pada hari di masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. menguji aku pada Mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. maka kataku Mereka bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab aku bersumpah dalam hatiku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab kita dari Keluaran 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum daripada itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul Tuhan Yesus, walaupun dalam ibadah secara virtual, namun kami percaya bahwa Tuhan melihat hati-hati kami dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, biarlah ya Tuhan Yesus, apa yang boleh kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan berkenan kepadamu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya buka hati, akal, dan pikiran kami, dan penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti firman ini dan boleh melakukannya itu dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Keluaran 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya.
dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan Selamanya. selamanya. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih bagi kita semua, bagi Tuhan, kalau pada saat ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung walaupun sudah landai, tetapi masih banyak di negara-negara lain di sana yang justru angkanya masih cukup tinggi. Kita juga berdoa semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang kami sembah, Tuhan Yesus, boleh campur tangan atas semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan umat-Mu, di umat Tuhan di dunia ini, sehingga semuanya ini boleh berakhir dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, minggu-minggu ini dari hari Minggu kemarin kita berbicara tentang kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian mereka berada di padang gurun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Keluaran atau Exodus, bahasa Yunani, kitab ini berisi tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Allah membebaskan keseluruhan umat Yakub dari perbudakan di Mesir. Nah, selain daripada peristiwa-peristiwa yang besar yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan umat Israel, ya, dengan mata kepala sendiri mereka melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal besar yang Tuhan lakukan ketika bangsa itu ada di Mesir, lalu kemudian ketika mereka di dalam perjalanan, peristiwa besar yang Tuhan buat dengan membelah laut Teberau sehingga bangsa itu boleh lewat. Lalu ketika di tengah-tengah padang gurun juga Tuhan memberikan bagi mereka makanan dan minuman, ya, memberikan makanan berupa mana dan juga burung puyuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal besar, hal-hal yang begitu spektakuler yang tidak masuk di akal manusia, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanannya kita lihat bahwa bangsa Israel itu masih terpaku kepada hal-hal atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Mesir. Jadi mereka masih terngiang-ngiang dengan segala yang selama ini terjadi di Mesir. Sehingga ketika mereka ada di dalam situasi yang aman, yang damai dan sebagainya, aman-aman saja. Tetapi ketika mereka berada dalam situasi yang sulit, ketika mereka berada di dalam situasi yang betul-betul tidak mereka inginkan ketika berada di padang gurun, maka kemudian bayangan mereka terhadap hal-hal yang terjadi di Mesir, hal-hal yang kehidupan mereka di Mesir terulang lagi atau teringat lagi. Nah, ini terjadi Bapak Ibu ketika minggu kemarin kita berbicara tentang anak lembu emas. Dari situ sebenarnya ada banyak sekali dosa atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel, ya, ketika berada di Masa dan Meriba dan sebagainya, mereka mencobai Tuhan dan sebagainya, mendesak, mengeluh segala yang Tuhan buat. Lalu kemudian ketika mereka ada di bawah gunung Sinai, lalu kemudian Musa
berada di puncak Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan, disitulah Bapak Ibu yang kekasih dosa besar yang bangsa itu buat. Dosa besar yaitu membuat lembu emas itu dan kemudian menyembah kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sementara Musa berada di puncak Gunung Sinai itu, Musa lagi berbicara. Musa lagi berada di dalam situasi pergumulan dengan Tuhan. Situasi di mana Musa betul-betul mengalami kedekatan, keakraban, mengalami mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, orang kalau sudah akrab, ya, istilah kata kalau bicara itu udah nyambung, ya. Bicara sampai berapa jam pun juga tidak akan berhenti. Maunya terus saja. Nah, ini yang dialami oleh Musa. Jadi Musa berada 40 hari 40 malam di puncak Gunung Sinai. Rupanya di saat itu Musa sedang berbicara, Musa sedang bergumul, Musa sedang mendengar apa kata Tuhan terhadap bangsa ini. Namun ketika itu Bapak Ibu, Tuhan kemudian perintahkan kepada Musa, turun. Lihatlah bangsamu. Apa yang terjadi dengan bangsamu? Bukan bangsaku. Ketika keluar daripada tanah Mesir, Musa katakan, Tuhan Allah katakan, inilah bangsaku. Inilah umatku. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa perbuatan dari bangsa Israel itu begitu menyakitkan hati Tuhan, yaitu menyembah kepada lembu emas itu, maka Tuhan kemudian bilang, lihatlah bangsamu. Apa yang telah mereka perbuat. Tuhan perintahkan Musa untuk segera turun. Pada saat itu Musa sudah mendapat 2 loh batu. Bersama dengan Yosua, lalu kemudian mereka turun. Dan Bapak Ibu tahu sendiri bahwa kemudian Musa melemparkan 2 loh batu itu ke atas lembu emas itu. Dan Tuhan bermaksud Bapak Ibu bahwa untuk melenyapkan bangsa ini daripada muka bumi ini. Tuhan bermaksud untuk melenyapkan, untuk menghapus bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang, Musa sebagai orang yang sudah betul-betul dekat, sudah betul-betul akrab dengan Tuhan, paling tidak memiliki sifat-sifat atau memiliki hal-hal yang baik, hal-hal yang berhubungan dengan kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup, tingkah laku dan perilakunya. Disinilah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus muncul sifat kasihnya, muncul sifatnya sebagai seorang pemimpin yang sejati. Di dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai 13 ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin melenyapkan bangsa itu, Musa membujuk Tuhan. Musa membujuk Tuhan. Janganlah Tuhan, apa kata orang? Engkau telah membimbing dan melakukan hal-hal besar ketika keluar dari Mesir dan berada di padang gurun. Engkau telah melakukan hal besar dengan membelah laut sehingga bangsa itu telah lewat di tengah-tengah laut itu dengan daratan yang kering. Masakan engkau melupakan akan janjimu terhadap nenek moyang daripada bangsa ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa berusaha untuk membujuk Tuhan.
supaya jangan Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa Tuhan menyesal. Tetapi bagaimanapun juga, hukuman daripada dosa itu harus tetap dilaksanakan. Kita lihat pada saat itu Bapak Ibu sekalian bahwa yang pertama bahwa terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang menentang Tuhan pada saat itu, sehingga pada saat itu 3.000 orang terbunuh oleh Bani Lewi, suku Lewi pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tidak mengizinkan orang-orang ini masuk ke tanah perjanjian. Mereka diputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun lamanya. Padahal Kanaan itu sudah di depan, tetapi diputar terus di padang gurun itu. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Karena Tuhan ingin supaya yang masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb, yang nantinya akan memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi tidak sampai di situ aja. Keluaran 32 ayatnya yang ke-32 sampai kemudian Musa mengatakan, ketika murka Tuhan itu belum surut, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Sampai sejauh itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembelaan Musa terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa yang dicintainya, bangsa pilihan Allah yang mau dihapuskan seluruhnya daripada muka bumi ini. Musa kemudian menawarkan diri, Tuhan, kalau memang engkau ingin menghapuskan bangsa itu, aku aja deh. Saya aja Tuhan sebagai jaminannya. Saya aja sebagai tumbalnya. Tetapi Tuhan katakan, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, judul atau tema kita pada saat ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Setelah Musa kemudian meminta pengampunan dan terjadilah pemulihan kepada bangsa itu, lalu kemudian mereka bersiap-siap untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan itu. Tetapi sebelum daripada itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa kemudian di tahap pemulihan itu Musa mendirikan kemah. Mendirikan satu kemah yang jauh daripada perkemahan bangsa Israel, jauh daripada kemah suci pada saat itu, di mana kerup atau yang digotong oleh bangsa Israel itu keluar daripada tanah Mesir itu ada di situ. Musa mendirikan kemah khusus. Kemah itu yaitu tempat pergumulan dengan Tuhan. Jauh dari perkemahan, kemah yang didirikan Musa itu jauh dari perkemahan bangsa itu, dan kemah itu sangat sederhana. Tidak ada isi apa-apa di dalam. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika Musa keluar daripada kemahnya dan kemudian menuju kepada kemah itu, maka turunlah tiang awan, yaitu turunlah Tuhan. Dikatakan di situ dalam bacaan kita bahwa turunlah Tuhan di dalam kemah itu. Dan Tuhan berbicara empat mata sebagaimana berbicara dengan temannya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari sini kita bisa melihat, mengambil pelajaran Bapak Ibu, bahwa
keintiman Tuhan dengan Musa. Ketika Tuhan sudah mempercayakan seseorang, ketika Tuhan sudah dekat kepada seseorang, ya. Lalu kemudian apa saja yang dilakukan orang itu, ya, bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ketika murka Tuhan begitu menyala-nyala kepada bangsa itu dan Musa memohon pengampunan, Tuhan mengabulkan itu. Karena Tuhan melihat bahwa Musa ini orang yang jujur. Musa ini orang yang baik, yang bertanggung jawab. Di dalam kemah itu Bapak Ibu yang kekasih, Musa mengalami apa yang dinamakan saat teduh. Saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Saat teduh untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari kita menyisihkan waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk bersama-sama bersaat teduh, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus saja Bapak Ibu ketika dia mengajar orang banyak itu, dia memerlukan saat teduh, retreat. Dia mengasingkan diri untuk bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa di dalam kemah itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, kemah itu juga tempat orang datang untuk mengadukan segala persoalannya, untuk mengadukan segala pergumulannya kepada Tuhan. Dan disitulah terjadi pastoral, pergumulan, doa pengampunan. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, begitu banyak masalah, begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam persoalan-persoalan hidup, yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, suka ataupun duka dan sebagainya, ya. Kita memerlukan waktu. Kita memerlukan saat di mana kita berteduh, kita bergumul, kita mendengarkan suara Tuhan. Disitulah Bapak Ibu terjadi suatu keintiman atau suatu pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Orang yang hidupnya akrab, orang yang hidupnya bergaul dan mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan itu akan berbicara dan memberitahukan kepadanya apa saja yang tersembunyi, yang tidak kita tahu. Orang yang bergaul inti dengan Tuhan, Tuhan pasti menjawab akan doa-doanya. Dia akan tahu maksud-maksud Tuhan di dalam hidupnya itu seperti apa. Dia akan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya itu seperti apa. Orang yang pasrah dan bergaul bersama-sama dengan Tuhan bisa membuat sesuatu yang tadinya begitu banyak dosa pelanggaran yang kita buat. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, Tuhan bisa menyesal dan menghindari kita daripada dosa-dosa kita. Kita lihat Musa Bapak Ibu. Keluaran 32 ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Coba Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Musa membuat Tuhan menyesal. Begitupun dengan hidup kita Bapak Ibu, kita tidak terluput daripada banyak salah, dosa, pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Israel yang sudah mengetahui bahwa jalan kebenarannya itu salah, tetapi mereka menabrak aturan-aturan Tuhan itu sekalian. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya dia tahu bahwa itu salah. Dia tahu bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia tetap nabrak aja. Dia tetap melakukan itu pelanggaran-pelanggaran itu. Dia sudah melihat begitu banyak perbuatan Tuhan di dalam kehidupan bangsanya, kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, tetapi dia masih aja, enggak apa-apa. 460 tahun bangsa itu ada di Mesir. Sehingga budaya-budaya Mesir, semua yang enak-enak di Mesir masih terngiang-ngiang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang yang bergaul dengan Tuhan akan mengetahui apa rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Kejadian 6 ayat 9. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia itu hidup akrab dengan Allah. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa di dalam kitab Kejadian juga bahwa Henok bergaul akrab dengan Tuhan. Maka kemudian Tuhan mengangkat dia. Elia bergaul akrab dengan Tuhan. Maka Tuhan memuliakan Elia dengan mengangkat dia ke surga. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian orang-orang tokoh-tokoh dalam Alkitab ini yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah bergaul akrab dengan Tuhan, lalu kemudian situasi dan kondisi membuat kita bisa saja menabrak aturan-aturan Tuhan tersebut. Ini terjadi di dalam kehidupan Daud. Terjadi juga di dalam kehidupan beberapa tokoh-tokoh gereja, ya. Salomo yang kemudian ketika mendapat kasih karunia, ketika bergaul akrab dengan Tuhan, lalu kemudian ada di dalam situasi yang nyaman, lalu kemudian lupa. Lalu kemudian lupa dan menabrak aturan Tuhan dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, belajar daripada kemah atau yang dibuat oleh Musa jauh daripada perkemahan orang Yahudi pada saat itu, ingin menunjukkan bahwa setiap orang yang datang ke kemah pertemuan tersebut dalam situasi apapun juga didoakan di situ, diselesaikan di situ. Jadi semacam tempat untuk bergumul dengan Tuhan sekaligus tempat pastoral yang Musa lakukan terhadap bangsa itu. Di dalam kemah itu, di dalam saat teduh, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Mereka merasakan situasi yang tenang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, begitupun juga dengan kehidupan kita. Tuhan telah memberikan perintah kepada Israel melalui Musa supaya mereka berangkat dari kaki Gunung Sinai. Tetapi Musa juga
tidak tinggal diam. Musa meminta penyertaan Tuhan. Musa meminta supaya Tuhan betul-betul menyertai bangsa itu. Sampai tiba di negeri atau tanah yang ditujukan, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang boleh kita ambil dari bacaan kita pada malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang dekat, yang bergaul dengan Tuhan, dia harus mendengarkan suara hatinya. Walaupun ada godaan kiri dan kanan dan sebagainya, naluri atau suara hati adalah bisikan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan, kamu jangan ke sana, kamu jangan lakukan itu. Itulah suara hati atau naluri kita. Jangan menabrak aturan-aturan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan telah berbicara oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena kesenangan pribadi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang dekat bergaul dengan Tuhan membutuhkan kerendahan hati. Tuhan tidak ingin orang yang tinggi hati, orang yang sombong, ya, orang yang menganggap dirinya paling pintar, yang mau bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika kita berada di dalam kerendahan hati, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Musa itu sudah banyak melakukan hal-hal yang besar. Dia bahkan bergaul, berbicara dengan Tuhan itu seperti teman. Tetapi ketika bangsa itu melakukan pelanggaran, dia masih memohon kepada Tuhan dengan kata, ya Allahku, ya Bapakku, ya Rajaku. Sama dengan Tuhan Yesus, ketika disalibkan, ada seorang kiri, penjahat kiri dan kanan mengeledek dia. Banyak orang pada saat itu, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah sebenarnya Bapak Ibu, kerendahan hati kita yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita ketika kita ingin bergaul akrab, ingin supaya Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Lepaskan semua keangkuhan kita, lepaskan semua keangkuhan kita, lepaskan semua nama besar kita, lalu tunduk di saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu kita bisa mendengarkan bahwa Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, Tuhan bilang ya kamu sendiri tidak menganggap diri pintar, menganggap diri ini tidak nyambung, istilahnya seperti itu. Ya sudah, kamu lakukan sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang bergaul akrab dan mau mendengarkan suara Tuhan membutuhkan ketaatan. Apa yang terjadi dengan Daud Bapak Ibu? Ketika dia orang yang bergaul dengan Tuhan sangat akrab, tetapi ketika dia tidak taat kepada Tuhan dengan mengambil istri orang, Batsheba, Tuhan tidak toleran. Tuhan tidak toleran terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada kehendaknya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Tuhan katakan, aku akan menghukum engkau di depan matamu sendiri
Ya, istrimu akan digauli oleh orang lain. Ya, kita lihat bahwa kisah Absalom. Absalom itu sendiri menggauli istri Daud. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kita banyak bekerja di ladang Tuhan dan apa dan sebagainya kita sudah benar, belum tentu. Butuh ketaatan itu dari dalam hati kita, bukan apa yang tampak di luar. Karena Tuhan melihat kepada hati, bukan melihat kepada apa yang kamu lakukan di luar sana. Tidak. Yang ketiga. Dan yang berikutnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, bahwa orang yang bergaul akrab atau karib dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 23 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Perjanjian orang yang takut dan bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Kamu mau kemana, mau ke kiri atau ke kanan, apa yang terjadi masa depanmu, Tuhan sudah memberitahukan itu kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini bahwa apa yang menjadi contoh daripada Musa pada saat dia mendirikan kemah, Tuhan sendiri turun di atas kemah itu berupa tiang awan dan berbicara langsung dengan Musa seperti teman. Itulah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hal-hal yang boleh kita tarik daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Bukalah mata hati, pikiran kita, alamilah masa teduh bersama dengan Tuhan, ya. 1 atau 2 jam atau 10 menit, yang penting kita berteduh, saat teduh mendengarkan suara Tuhan dengan kerendahan hati, lalu kemudian dengan ketaatan kita yang sungguh kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan berbicara kepada kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah janji Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat,
hidupku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkanlah hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami puji, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami di dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami ada malam hari ini ya Tuhan, itu karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi kami semua, baik yang beribadah lewat ibadah virtual Zoom pada malam hari ini, ataupun juga nanti yang beribadah lewat YouTube. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami semua ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau mendengar segala pergumulan doa kami ya Tuhan kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan Yesus apa yang terjadi di dalam hidup kami. Baik itu pergumulan maupun ungkapan syukur kami. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan Yesus untuk berbicara bagi kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu menuntun kami setiap saat ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ya Bapa, di kesempatan malam ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi gereja-Mu, gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja kami di Tugu ya Tuhan Yesus, dengan segala pergumulan, dengan segala tugas, tantangan, pelayanan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus, terutama hamba-hamba Tuhan yang boleh mengabdi, memberitakan firman-Mu ya Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Edi Rade dan juga Ibu Pendeta Ida bersama-sama dengan seluruh keluarganya, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan dan memakai mereka lebih heran Tuhan di dalam tugas-tugas pelayanan. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Stella Mendagi Rompis juga bersama-sama dengan keluarga. Semua rencana-rencana, semua kasih Tuhan kiranya juga menyertai, memberikan kesehatan, bagi hikmat bagi Ibu Pendeta Mendagi dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pelayanan di gereja-Mu, dimanapun dia berada ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi para presbiter, begitu juga dengan unit-unit misioner, pelkat, panitia, komisi. Kami berdoa bagi karyawan gereja, bagi Yayasan Pendidikan Tugu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan hikmat bagi kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ini dengan sungguh-sungguh. Kami boleh bergaul akrab dengan Tuhan lewat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan di atas pundak kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati rumah tangga kami, pribadi kami, tugas pekerjaan kami, dan seluruh langkah kami dimanapun kami berada. Kami berdoa malam ini ya Tuhan Yesus bagi kami keluarga masing-masing.
kami yang bergumul dengan rumah tangga kami, dengan anak-anak kami yang masih sekolah, maupun anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, anak-anak kami yang mencari jodoh. Kami berdoa bagi bapak-bapak keluarga yang bekerja atau saat ini mungkin ada di rumah karena tidak mempunyai pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak muda kami ya Tuhan Yesus dengan segala cita-citanya ya Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang bekerja di luar, yang jauh dari keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin kami semua ya Tuhan. Tuhan mau menjawab segala pergumulan kami ya Tuhan. Yang kami naikkan secara bersama-sama maupun yang kami gumuli di saat teduh kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kami mengalami pertemuan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat kami yang ada di dalam proses kesembuhan atau yang saat ini ada mengalami sakit dan penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau pimpin mereka ya Tuhan. Engkau cukupkanlah ya Tuhan segala keperluan keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi terkhusus ya Tuhan bagi Ibu Dona yang besok akan menjalani operasi di Rumah Sakit Darmais. Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi dia. Biarlah ya Tuhan jamah segala tubuhnya ya Tuhan, supaya ketika dia ada di dalam proses operasi di Rumah Sakit Darmais besok Tuhan, dia boleh mengalami kasih Tuhan, boleh pulih kembali dan boleh kembali bergumul bersama dengan keluarga melayani suami dan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Terutama anak-anak Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan untuk memegang banyak kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, memberikan kasih-Mu, Roh-Mu ya Tuhan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan menjalankan segala keputusan pemerintahan yang berpengaruh terhadap banyak orang dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Engkau pakai mereka sebagai lilin-lilin yang boleh menerangi akan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Para pemimpin bangsa kami dari presiden sampai kepada para pemimpin yang paling rendah, saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para aparat pemerintahan yang berada di daerah-daerah luar, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pulau-pulau yang terpencil, yang jauh daripada segala fasilitas. Tuhan, Engkau jamah, Engkau tolong mereka ya Bapa. Memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka mempertahankan akan wilayah NKRI ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, terutama firman-Mu yang baru kami dengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mendengar dan mampu disempurnakan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mau berdoa menurut doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami, dan ampunilah segala salah dan dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya. selamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk persembahan ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Di kala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Ucapan syukur dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Bapak Artus Alphonse yang boleh melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Dan kepada tim Inforkom, pemandu lagu, dan juga kepada seluruh jemaat yang boleh ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di
di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk pelayan firman, untuk liturgos, untuk Bapak Ibu yang